Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Segenap jemaat GPS Jeris Permai yang kita sudah tergabung dalam kelompok pembinaan warga. Puji Tuhan, hari ini kita sudah boleh menginjak pada pelajaran kita yang kedua dari kitab Filipi. Mari saudara, kita akan persiapkan Alkitab kita. Pelajaran yang kedua ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Mari saudara, kita akan mengawali KP malam hari ini. Kita membukanya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama-sama di setiap wilayah KPW di daerah kami masing-masing. Dan hari ini kami sudah memasuki pelajaran yang kedua dari kitab Filipi. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat menikmati hidup dalam pengaruh kontrol daripada firman Tuhan yang kiranya akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami pun dapat menikmati perjalanan hidup ini dalam situasi apapun juga tetap di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Dalam namamu pula doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan membaca kitab Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih yang melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema atau judul pelajaran kita yang kedua ini adalah ucapan syukur bagi saudara seiman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, terkadang ya, kita ini bingung jika diminta untuk mendoakan saudara-saudari di dalam Kristus, saudara-saudara kita seiman. Kadang tiba-tiba bibir ini seperti terjahit rapat, tak satu kata pun keluar dari mulut. Atau yang mungkin sering kita dengar adalah Tuhan berkatilah si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana sebuah doa yang tulus dapat selalu kita panjatkan kepada Tuhan untuk saudara-saudari kita seiman. Saudaraku, di sini Paulus tidak bermaksud untuk mengajarkan sebuah liturgi atau formula doa, tidak. Namun demikian, doa Paulus bagi jemaat di Filipi menjadi sebuah contoh yang relevan bagi kita saat kita mendoakan saudara-saudara kita di dalam Kristus. Ada dua hal yang saya amati dan akan saya paparkan melalui doa yang Paulus panjatkan. Yang pertama, saudara, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman, kesetiaan, dan pelayanan jemaat Filipi. Tadi sudah kita baca dari ayat 5 sampai yang ke-8, saudara. Paulus memahami bahwa iman, kesetiaan, dan pelayanan ditunjukkan, diperagakan, dilakukan oleh jemaat Filipi. Hal itu semata-mata dikarenakan oleh ayat yang ke-6, kesetiaan Tuhan. Saudara, iman dan kesetiaan manusia kepada Tuhan adalah manifestasi, adalah perwujudan dari kesetiaan Tuhan kepada manusia. Oleh karenanya, untuk saudara-saudara seiman, kita patut untuk selalu mengucap syukur atas karya Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara, Paulus mendoakan jemaat Filipi supaya kasih mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan segala pengertian yang benar. Sudah kita baca tadi dari yang ke-9 sampai yang ke-11. Nah, saudaraku, kasih yang bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar itu akan menuntut juga kepada keputusan yang benar dan juga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya itulah inti daripada pertumbuhan
iman Kristen. Saudara, setiap orang Kristen perlu untuk bertumbuh di dalam imannya dan juga di dalam kasihnya. Semakin dewasa iman seseorang, semakin banyak keputusan benar yang diambilnya, dan dengan demikian membuat dirinya semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengadakan persekutuan doa. Bacaan yang kedua ini tidak ada pertanyaan yang diajukan, namun akan diganti dengan berdoa bersama. Ada 3 hal yang akan saya paparkan saat kita akan berdoa bersama malam hari ini. Yang pertama, saudara, nanti ya, kita bersama dengan kelompok kita masing-masing, baik saudara yang akan ber-KBW secara online maupun secara onsite tatap muka, kita melakukannya. Yang pertama, marilah kita mulai mendoakan saudara-saudara seiman kita, sebagaimana yang Paulus telah lakukan bagi jemaat yang di Filipi, agar pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, iman dan pelayanan mereka itu bertumbuh melalui setiap karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat di kelompok di mana kita ini bergabung, agar kita pun bisa menggunakan semua potensi yang ada ini untuk melayani Tuhan dan juga bagi sesama. Yang kedua, mari kita juga akan menaikkan doa dan ucapan syukur atas kesetiaan Tuhan yang telah memelihara hidup kita dari hari ke hari. Jadi yang kedua ini sifatnya personal untuk setiap diri kita dan keluarga kita. Bersyukur akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Yang ketiga, marilah kita berdoa supaya kita semua boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan pertumbuhan iman ditunjukkan dengan berbuah-buah iman dalam kehidupan kita. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Selamat berdoa bersama-sama dengan anggota kelompok, saling mendoakan. Kita bisa paparkan pokok-pokok doa, kebutuhan, kesulitan, problem dan masalah. Mari kita mengikuti teladan Raja Yosafat yang sudah saya paparkan khotbah minggu yang lalu. Di dalam keadaan takut, keadaan gelisah, keadaan yang sedang mengalami kebimbangan, kegundahan, mencari Tuhan. Dan kita pun perlu didukung oleh orang lain yang seiman dengan kita untuk saling mendoakan. Selamat berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita akan akhiri KBW kita malam hari ini. Kita menutupnya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur boleh belajar dari keteladanan seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, begitu dekat dengan jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang pernah ia layani,
jemaat yang ia rintis dalam situasi dan kondisi yang berbeda, saat Rasul dalam penjara. Namun ada kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan mereka. Kami pun malam hari ini Tuhan, di KPW kami yang secara online, kami di rumah masing-masing. Namun saat kami yang bersama dengan kelompok secara onsite tatap muka bisa bersekutu, kami akan saling mendoakan. Tuhan pimpin dan bimbing kami, supaya doa-doa kami juga bertumbuh. Doa-doa kami untuk saling menguatkan, saling memberikan motivasi dan dorongan. Dan satu hal yang terakhir, kami rindu untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Dan kami pun memanjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bersekutu dalam doa bersama dengan anggota kelompok di KPW kita masing-masing. Selamat malam. Sampai bertemu KPW minggu depan untuk pelajaran yang ketiga dari kitab Filipi. Tuhan memberkati kita semua.